Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Primagama Karanganyar. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang cermin cekung. Adik-adik masih ingat tentang cermin cekung? Ya, ini salah satu bentuk cermin cekung. Di dalam cermin cekung ada yang disebut dengan sumbu utama. Ini gambar cermin cekung, karena cermin yang diberi tanda seperti ini adalah bagian belakang cermin. Ada yang disebut dengan titik pusat O, ada yang disebut dengan fokus dan jari-jari kelengkungan cermin. Ada yang menggunakan simbol P, ada yang menggunakan simbol M. Nah, pada hari ini kita gunakan kesepakatan simbolnya P. Nah, di dalam cermin cekung nanti ada benda yang akan diletakkan pada tempat tertentu. Misalnya ini ada sebuah benda. Benda. Nah, di dalam benda ini nanti bagaimana bayangannya, terbentuknya bayangan nanti akan menggunakan 3 sinar istimewa yang sudah dipelajari. Kita akan berhitung bagaimana menentukan di mana bayangan itu terjadi. Nah, rumus yang kita miliki di dalam cermin cekung, rumus yang kita miliki ada 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Nah, SO itu adalah jarak benda, ini benda cermin, jaraknya benda terhadap cermin itu disebut dengan SO. Kemudian SI itu adalah jarak bayangan, jaraknya bayangan di mana tempat terbentuknya bayangan terhadap cermin namanya SI. Kemudian ada satu rumusan lagi yang disebut dengan perbesaran. Perbesaran itu M sama dengan SI/SO, atau bisa juga kita gunakan rumusan HI/HO. H itu tinggi, HI itu tinggi bayangan, HO itu tinggi benda. Misalnya ada fokus yang di sini jarak fokusnya 8 cm. Kemudian benda ini berada pada jarak 10 cm. Maka dari gambar ini kita akan menentukan satu jarak bayangan. Pertanyaan yang kedua nanti akan menentukan perbesaran. Oke, kita hitung sesuai dengan rumusan. Kalau di fokus di soal ditentukan fokusnya 8 cm, kemudian jarak benda 10 cm. Sesuai rumusan 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Kita masukkan angkanya 1/8 sama dengan 1/10 ditambah 1/SI. Maka 1/SI sama dengan 1/8 dikurangi 1/10. Oke, ini pelajaran SD lagi, ada penyebut 8, ada penyebut 10, maka penyebutnya kita samakan. Jadi berapa adik-adik? 8 dan 10 berarti kita gunakan 40, bisa ya? 40. Dari 8 jadi 40 kali 5. Dari 10 jadi 40 kali 4. Kita kurangi menjadi 1/40. Maka SI-nya sama dengan 40 cm. Oke, sudah kita dapatkan jawabannya bahwa jarak bayangannya adalah 40 cm. Berikutnya, pertanyaan yang kedua, perbesaran. Perbesaran M sama dengan SI/SO. SI-nya kita sudah temukan 40. Kemudian SO-nya 10, kita bagi berarti perbesarannya 4 kali. Nah, ini sesuai rumusan. Nah, bagaimana smart solution kita? Nah, berikutnya langsung saja kita gunakan smart solution. Nah, nanti akan kita gunakan visi taruh kita untuk penyelesaian
rumusan ini. Bagaimana visi taruh kita untuk mendapatkan jarak bayangan dan perbesaran. Oke, kita amati lagi gambarnya. Kita amati gambarnya. Ini ada benda jarak fokus dari titik pusatnya O. Nah, dari titik pusat ini nanti akan mencari benda. Dalam mencari benda maka nanti harus transit dulu di fokus. Nah, perjalanan pertama berapa ini? Perjalanan pertamanya adalah 8. Oke, 8. Terus kita lanjutkan karena belum ketemu benda. Nah, perjalanan kedua dari fokus menuju ke benda berarti kalau ini tadi 8, berarti di sini 2. Kita kasih satuannya, nggak apa-apa. Nah, kita masukkan ke sini. Perjalanan yang kedua sampai ketemu benda 2, maka 8 dibagi 2 menjadi 4 kali. Nah, lebih mudah mana kita menggunakan rumus dengan menggunakan smart solution. Nah, benda itu 4 kali diperbesar 4 kali. Padahal benda tadi jaraknya berapa? Jaraknya benda adalah 10 cm. Kalau diperbesar 4 kali berarti jadi berapa? Iya, jadi 40 cm. Selesai. Sama jawabannya antara menggunakan rumusan dan smart solutionnya itu jawabannya sama.